Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani, Rabbi wahai Tuhanku, qad ataitani engkau telah memberiku minal mulki kerajaan, wa 'allamtani dan engkau telah mengajariku min ta'wilil ahadits dari takbir mimpi fatiras samawati. Engkau adalah pencipta langit-langit semuanya, wal ardi dan pencipta bumi. Anta engkau wali adalah pembelaku, atau wali yang selalu berbuat baik kepada aku, memperbaiki diriku. Fitunya di dunia, wal akhirati dan akhirat. Tawafani, matikanlah aku musliman sebagai orang Islam, wa alhiqni dan susulkanlah aku bisalihin dengan orang-orang yang saleh. Jadi Nabi Yusuf itu bila ini sudah menjadi orang besar di Mesir sana, dikasih kerajaan oleh Allah. Tetapi doa beliau ini bukan pengen mati bersama para raja, bukan mati dikumpulkan bersama para pejabat, tidak. Tetapi beliau pengennya itu mati bersama orang, sebagai orang Islam, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Artinya kefahaman ini harus ini tidak semua orang paham. Beliau ini punya kefahaman bahwa nilai tertinggi dari hamba-hamba Allah ini adalah kesolehan. Bukan pangkat yang tinggi, jadi pimpinan apa, pimpinan ini, pimpinan itu. Bahkan jadi pimpinan pondok pamannya itu, atau pimpinan pergerakan, pimpinan itu, tidak. Itu semuanya enggak. Jadi nilai seseorang itu dari sifat seseorang itu sendiri, bukan dari pangkat yang nampak dari manusia. Walaupun dia ini seorang raja, pamannya nampaknya oleh manusia, tapi sifat dia ini soleh apa enggak? Soleh apa enggak? Kalau dia ini raja yang soleh, ya ini kayak seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, itu raja yang soleh. Iskandar, Dzulqarnain. Tapi kalau dia ini raja yang tidak soleh, ya dia ini ya hanyalah seperti Firaun, seperti Namrud, ya. Hanya seperti itu, tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Artinya apakah jadi raja, apakah jadi rakyat, yang bernilai itu kesolehan seseorang. Ya, ada seorang yang dia ini juga orang pengembala kambing, ya tubuhnya hitam, ya enggak bejaji kelihatannya, tidak diperdulikan oleh manusia, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani. Dia enggak pernah pulang ke rumah itu, malah orang-orang menganggapnya orang yang agak sinting katanya. Karena beliau itu setiap kali sudah ke masjid, nanti sudah enggak balik sekali saja sehari, balik lagi ke masjid sekali sehari, gitu saja. Amalannya begitu. Beliau itu sukanya adalah di masjid. Tetapi ternyata dia ini adalah orang yang soleh, tidak pernah menyakiti orang Islam, tidak pernah menyakiti tetangga, tidak pernah menggunjing orang Islam. Amalan sunnahnya penuh, full amalan sunnah, dan yang dicintai adalah orang soleh pula. Orang soleh itu diantara tandanya cinta kepada orang-orang soleh. Nah, tanda-tandanya cinta kepada orang soleh itu mengikuti amalan orang-orang soleh. Mengikuti orang-orang soleh. Makanya Uwais Al-Qarani ini walaupun jauh dengan baginda Nabi, tidak disebut nama baginda Nabi ketika beliau itu nangis saking rindunya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup pada zaman Nabi
tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi. Sudah hidup zaman Nabi. Akhirnya hubungan batin beliau ini dengan baginda Nabi pun ini juga dirasakan oleh Nabi. Sampai Nabi berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bahwa nanti kalau suatu hari kalian bertemu dengan orang namanya Uwais dari Qaran Al-Qarani, maka hendaknya kamu minta doa kepadanya. Coba, ini sahabat yang agung, yang besar, yang tinggi pangkatnya di kalangan para sahabat, yaitu Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Ali. Ya, orang kayak seperti ini loh, lah kok diperintah Nabi mintalah doa kepada Uwais Al-Qarani. Ya, seperti ini. Ini awal baginda Nabi pengen menunjukkan bagaimana keutamaan Uwais Al-Qarani. Tidak pernah bertemu Nabi secara zahir, tapi beliau ini cintanya kepada Nabi itu sampai melebihi orang yang bertemu dengan Nabi yang langsung. Maka hakikatnya cinta itu kan dalam hati, kan? Ya, cinta itu dalam hati. Maka orang itu sebetulnya kamu itu bersama siapa itu ya, itu nampak di situ itu. Dan orang itu kalau sudah mencintai itu mesti akan mengikuti. Ya kayak orang-orang itu loh yang cinta kepada pemain sepak bola nanti senengannya ya sepak bola. Yang cinta kepada pejabat-pejabat nanti mulai dari pakaian dan kesenangannya juga kumpul dan selfie sama para pejabat. Ya begitu aja sebenarnya manusia sekarang kan lagi musim jabat-jabat gitu loh. Mana-mana di mana-mana pejabat. Jadi begitu. Jadi semua orang itu tergantung hatinya. Nah ini Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun beliau ini hidup di kalangan kerajaan bersama pejabat-pejabat, tapi jabatan, kerajaan itu semua tidak ada yang masuk dalam hati beliau. Beliau selalu bersama orang-orang soleh, bersama guru-gurunya, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu makanya sampai Nabi Yakub ketika mau wafat pun maka pesan kepada anak-anaknya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Baru Nabi Yakub itu marem, puas ketika dijawab dengan jawaban seperti ini oleh anak-anaknya. Oh ya, tak artikan. Jadi dikala Nabi Yakub alaihissalam beliau itu mau wafat, maka beliau bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku,